Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu nasrul awliya'i wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyyi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ar-ra'ufi ila ummati wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'i. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah biimtisali awamiri wa ati'ur rasul bittiba'i sunnati wa amalu amalas salihin wajtanibu da'bal jahilin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu tanda bentuk hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah ketika hamba tersebut dipermudah oleh Allah melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan seluruh anggota badan untuk bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita semua ini bisa hadir di masjid ini, dikehendaki oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, itu suatu tanda bahwasanya kita nanti akan menjadi manusia yang beruntung, manusia yang bahagia, manusia yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan hadirnya salat Jumat di masjid ini, mudah-mudahan ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin, kita dikehendaki oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Wa min auladina minal muttaqin, putra-putri kita dijadikan putra-putri yang bertakwa. Wa min ahlina minal muttaqin, keluarga kita. Wa min dzurriyyatina, anak cucu kita dijadikan putra-putri yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwasannya pada Jumat ini, Jumat keempat di bulan Januari, dan hari ini Jumat ini adalah hari kelima, tanggal 5 bulan Rajab. Bahwasanya kita tahu sendiri bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Di antara salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Rajab. Kalau ada manusia yang memuliakan bulan Rajab, maka itu suatu tanda manusia itu dimuliakan oleh Allah. Dengan cara apa kita memuliakan bulan Rajab? Dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Dengan cara apa kita memuliakan bulan Rajab? Dengan tersenantiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Seharusnya bukan hanya bulan Rajab, tapi seluruh bulan dianjurkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tepat saatnya pada bulan Rajab ini kita introspeksi diri, koreksi diri. Kita ini manusia awam, lebih-lebih kita ini adalah manusia yang banyak dosanya, manusia yang bodoh. Tentunya manusia awam, manusia pada umumnya adalah
banyak sekali melakukan dosa kita kepada Allah, dosa kita dengan sesama manusia, dosa kita dengan sesama Allah. Kadang-kadang perintah salat 5 waktu kadang-kadang kita tinggalkan. Dosa kita dengan sesama manusia, kadang-kadang kita punya ghillun, unek-unek Allah dengan orang lain. Dosa dengan sesama manusia, kadang-kadang dalam hati kita punya suudon, buruk sangka kepada orang lain. Dosa kita, penyakit hati kita kadang-kadang adalah dalam hati kita kadang-kadang terkena penyakit yang namanya penyakit hasud, dengki, iri. Dosa kepada sesama manusia, kadang-kadang kita itu ghibah, merasani atau membicarakan kejelekan orang lain, mengumpat orang lain. Maka itu kita tidak bisa terhindar dari itu semua. Maka solusinya bagaimana? Lebih-lebih ini di bulan Rajab, maka mari kita memperbanyak baca istighfar. Orang yang cinta kepada dirinya dan orang itu tanda dicintai oleh Allah adalah orang itu memperbanyak baca istighfar. Tanda-tanda orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang itu lisannya selalu berzikir kepada Allah. Orang itu mengakui bahwasanya dirinya banyak dosa. Tanda orang yang dicintai oleh Allah adalah dia mengkoreksi dirinya sendiri, mengkoreksi kejelekan diri sendiri, bukan malah mengkoreksi orang lain. Sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada kita semuanya. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Artinya bagaimana? Tuba, beruntung sekali. Siapa yang dikatakan manusia yang beruntung itu? Liman wajada fi sahifatihi, seseorang hamba yang ketika nanti soal di hadapan Allah di hari kiamat menemukan dalam buku catatan amal itu istighfaron katsira, dia membaca istighfar yang banyak. Maka ketika kita mengakui bahwasanya manusia itu banyak dosa, ketika kita mengakui bahwasanya kita ini manusia yang hina, maka solusi yang terbaik adalah memperbanyak baca istighfar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang kedua, sangat beruntung di bulan Rajab ini orang yang senantiasa mengkoreksi dirinya sendiri. Orang yang hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, orang itu menghitung-hitung berapa banyak dosa yang kita lakukan, berapa banyak maksiat yang kita kerjakan. Kemudian orang itu mau bertaubat kepada Allah. Kemudian orang itu mau beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Yang menjadi sebuah catatan besar adalah ketika kita tahu bahwasanya ini adalah bulan Rajab, maka diibaratkan para alim, para ulama itu mengibaratkan bahwasannya bulan Rajab itu diibaratkan petani itu menanam tanaman, dan nanti di bulan Sya'ban itu diibaratkan menyirami tanaman, dan di bulan Ramadan itu diibaratkan bulan panen atau mengunduh atau mengambil apa yang kita tanam, apa yang kita sirami, itu panennya adalah di bulan Ramadan. Habib Umar, beliau berpendapat bahwasanya bulan Rajab ini adalah salah satu bulan menjadi jembatan bulan-bulan setelahnya. Insya Allah kalau kita masuk di bulan Rajab ini baik, insya Allah Sya'ban juga baik. Kalau kita masuk di bulan Rajab ini baik, insya Allah ahlan wa sahlan, bulan Ramadan itu juga baik. Yang menjadi sebuah pertanyaan adalah, sudah baikkah kita di hadapan Allah? Sudah baikkah kita di hadapan manusia? Maka yang menjadi sebuah catatan, para alim, para ulama memberikan sebuah catatan, tanda-tanda orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Rajab. Itu salah satu tandanya ada 4. Makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
menganjurkan dan sering berdoa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah kami semua ini fi rajaba, di bulan Rajab, wa sya'bana, dan berkahilah kami semua ini di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah, panjangkanlah usia kami untuk bisa bertemu, berjumpa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua ini diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk bisa berjumpa, untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Tanda orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Rajab yang pertama adalah bima yurdi ar-Rahman. Allah ridho kepada kegiatan yang kita lakukan. Allah ridho dalam kehidupan yang kita lakukan. Yang menjadi sebuah garis besar, Allah ridho kepada kita yang pertama adalah satu, rizkun halalun, rizkinya halal. Yang kedua adalah sholawatul khamsi ma'al imam, sholat 5 waktunya berjamaah. Kemudian yang ketiga adalah orang itu mujalasatul ulama, berteman dengan orang-orang alim, orang ulama, orang-orang soleh. Keberkahan yang kedua tandanya adalah ketika orang itu mendapatkan keberkahan di bulan Rajab adalah bima yunashitu al ibadah. Orang itu semangat di dalam melaksanakan ibadah. Maka dari itu kita koreksi diri kita. Bagaimana sholat kita? Apakah masih bolong-bolong? Bagaimana ibadah kita yang lain? Kemudian yang ketiga adalah bima yanfa'un nas. Orang itu senantiasa bermanfaat untuk orang lain. Dan kemudian yang keempat adalah bima yusabbitul ukhuwah. Orang dikatakan mendapatkan keberkahan di bulan Rajab adalah orang itu tetap mempererat tali silaturahim kepada saudaranya, kepada tetangganya, lebih-lebih baik kepada kedua orang tuanya. Insya Allah kalau itu bisa kita jalankan, insya Allah kita memperoleh keberkahan di bulan Rajab. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, yang menjadi sebuah catatan khutbah yang saya sampaikan adalah yang pertama, beruntung sekali. Siapa manusia yang beruntung itu? Nanti ketika orang di hari kiamat menemukan buku catatan itu dalam jumlah banyak dalam hal amal apa? Amal beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beruntung sekali orang yang ketika memasuki bulan Rajab itu mengkoreksi dirinya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika masih punya salah kepada sesama manusia, meminta maaf, memohon maaf agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.